Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di GBI Gading Serpong. Selamat beribadah. Dalam ibadah raya hari ini dengan tema panggilan Ester yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Epi Yulianto. Bapak Ibu dan saudara sekalian, beribadah pada hari ini bukan terutama karena kehendak kita, melainkan karena Allah oleh kasih karunia-Nya menghimpun kita datang ke hadapannya. Allah yang memanggil Abraham untuk menjadi berkat bagi segala bangsa juga memanggil setiap keluarga orang percaya untuk hidup bagi kemuliaan-Nya dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Dengarlah firman Tuhan dalam kitab Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang empunya langit dan bumi. Amin. Terimalah salam dari Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam Efesus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita datang menyembah Allah dengan hati yang taat. Kiranya melalui ibadah ini Tuhan membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang dipakainya hidup dalam ketaatan kepada Kristus dan menjadi berkat bagi dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Allah oleh kekuatannya sendiri. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh belas kasihan, kami mengaku bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Kami sering gagal hidup sebagai keluarga yang mencerminkan kasih kekudusan-Mu. Kami lebih mencari kehendak kami sendiri daripada kehendak-Mu. Dan kami kurang menjadi berkat bagi sesama. Kasihanilah kami demi Yesus Kristus. Ampunilah dosa kami dan perbaharulah hati kami oleh Roh Kudus. Supaya keluarga kami dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita pengampunan. Dengarlah berita anugerah dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang datang kepada Kristus dengan iman menerima pengampunan dosa dan hidup yang baru oleh anugerah Allah semata. Oleh anugerah yang sama Tuhan memperlengkapi keluarga kita untuk dipakainya menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan namanya. Syukur kepada Allah. Jemaat persilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Yang di belakang saya undang maju ke depan. Ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kasih salam dulu minimal 5 orang. Katakan salam yang memberkati, yang menyemangati 5 orang ya.
minimal 5 orang. Haleluya. Katakan salam yang memberkati, yang menyemangati kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita sama-sama kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bawa ucapan syukur, membawa penyembahanmu kepada Tuhan. Kita sama-sama sembah Tuhan. Agungkan namanya yang kudus, yang mulia. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah tak pernah meninggalkan setiap kami. Ada tangan-Mu yang menyertai, yang memimpin kami. Sebab itu kami kuat Tuhan, karena Engkau yang menolong. Oh, kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau, karena perbuatan-Mu ajaib, karena Engkau Tuhan layak disembah. Oh, Kau sungguh ajaib, Kau sungguh ajaib, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhan Kau sungguh besar, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengaguminya, ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau setiap kami berharga di mata-Mu, kami bersyukur. Oh, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga
membuatku berharga di matamu. Anugerahmu tak pernah berakhir, selalu baru setiap hari Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berharga di mata-Mu. Kami Kau angkat jadi anak-Mu, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau yang kami tinggikan, Kau yang diagungkan, Kau layak disembah. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. 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 Sama-sama katakan, ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau Allah yang besar.
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat kita pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa atas langit dan bumi. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang menyertai kami di dalam seminggu ini ya Tuhan. Kami diperbolehkan kembali berkumpul di bait-Mu yang kudus bersama saudara seiman kami di dalam memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh berbau harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kuduskan setiap kami ya Tuhan, tahirkan kami, sucikan kami. Biarlah pengampunan Tuhan turun atas setiap kami. Dan kami di tempat ini Tuhan mau bersepakat untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mari kita satukan hati kita buka suara kita berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan bangsa kami, bangsa Indonesia yang besar ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkaulah Allah yang berdaulat atas bangsa kami ini ya Tuhan. Kasih-Mu melingkupi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu yang kuat dan penuh kuasa itu yang senantiasa memberkati dan menyertai bangsa kami. Kami Tuhan percaya ketika kami menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang turut campur tangan atas bangsa kami, atas setiap persoalan di bangsa kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan bagi bangsa Indonesia. Tuhan berkatilah pemerintahan di bangsa kami, mulai dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah-daerah. Kiranya Tuhan, penyertaan Tuhan ada atas setiap para pemimpin di negeri kami, terkhusus untuk Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden ya Tuhan. Kami serahkan Bapak Presiden kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada atas Bapak Presiden kami. Tuhan berikan dia hikmat, tanggung jawab yang penuh atas seluruh rakyat Indonesia. Terkhusus Tuhan di dalam mengambil setiap keputusan. Biarlah Tuhan keputusan yang terbaik yang berasal dari Tuhan untuk seluruh bangsa kami ini ya Tuhan. Kami juga sungguh bersyukur Tuhan di mana Tuhan bekerja. Korupsi Tuhan mulai terbongkar dan kami perkatakan semakin banyak lagi Tuhan kejahatan-kejahatan terbongkar di bangsa kami, terkhusus Tuhan korupsi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja melalui TNI Polri Tuhan untuk memberantas setiap kejahatan di bangsa kami ini. Kami percaya bangsa Indonesia adalah bangsa yang makmur, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang diberkati hasil bumi dan hasil lautnya. Bahkan seluruh rakyat Indonesia boleh menikmati berkat Tuhan di bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang boleh menyelenggarakan ibadah di sepanjang hari ini, bahkan gereja di seluruh dunia. Mari kita satukan hati kita. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja di seluruh dunia ini ya Tuhan, bahkan di Indonesia Tuhan, yang boleh menyelenggarakan ibadah di sepanjang hari ini. Tuhan, urapan Tuhan atas seluruh gereja-gereja yang boleh beribadah di sepanjang hari ini ya Tuhan. Roh Kudus dicurahkan atas setiap gereja-gereja, iman mereka boleh bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan Tuhan, anugerah keselamatan terjadi atas setiap gereja-gereja di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, di kota-kota besar, di kota kecil, di pedalaman sampai ke pelosok terpencil sekalipun. Kuasa yang sama Tuhan curahkan atas setiap gereja-gereja. Gereja ini boleh menjadi saluran berkat, menjadi saluran kasih Kristus bagi orang-orang di lingkungan gereja di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, api kemuliaan Tuhan ada tercurah atas setiap gereja-gereja. Kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Berkatilah gerejamu GBI Gading Serpong. Biarlah gerejamu ini Tuhan menjadi gereja yang sehat, kuat, bertumbuh di dalam iman, di dalam nama Yesus.
memberikan pengharapan kepada Kristus. Tuhan berkati Ibu Gembala kami ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatinya, berkatilah kesehatannya ya Tuhan. Engkau menyertai perjalanan kehidupannya, kuasa yang dari Tuhan ada atasnya, pengurapan yang dari Tuhan juga ada atas Ibu Gembala kami. Tuhan, singkapkanlah apa yang harus Engkau sampaikan kepada hamba-Mu ini untuk seluruh jemaat GBI Gading Serpong. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas Ibu Gembala kami. Berkati juga seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu ini boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka, mengalami pertumbuhan iman yang sempurna di dalam Tuhan, memiliki karakter Kristus. Biarlah mereka boleh merindukan Engkau setiap saat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Mereka yang saat ini berbeban berat Tuhan, Kau bukakan jalan bagi mereka. Mereka saat ini yang sakit Tuhan, sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Kuasa kesembuhan terjadi atas umat-Mu. Mereka saat ini ya Tuhan yang masih bingung dengan masa depan mereka, Tuhan Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah tempat persandaran kami ya Tuhan. Engkau memberikan jawaban atas setiap mereka, jawaban-jawaban doa mereka Tuhan Engkau genapi di dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Desi. Engkau Allah yang menyertai kehidupannya. Engkau Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan Ibu Desi ya Tuhan. Biarlah Tuhan hatinya boleh terus melekat kepada Tuhan. Memandang hanya kepada Tuhan. Bersandar hanya kepada Tuhan. Engkaulah pengharapan ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu ini. Kesembuhan yang sempurna terjadi atas tubuhnya. Paru-parunya sembuh sempurna di dalam nama Yesus. Karena ada kuasa darah Yesus mengalir di dalam tubuhnya. Ibu Desi akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah ibadah kami di sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami. Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau meneguhkan iman kami, hati kami, di dalam kami boleh mengikuti Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengarkan sebentar lagi ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa yang dari Tuhan mengalir atas mulut hamba-Mu, sehingga perkataan yang dari Tuhanlah mengalir dan terus memperkatakan firman Tuhan, kuasa yang dari Tuhan, pengurapan dari Tuhan, hikmat pengetahuan yang dari Tuhan turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan itu boleh memberkati kami, menguatkan kami, memperkuat iman kami untuk tetap kami berdiri di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tempat ini dan kami percaya Tuhan, ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau lawat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya Engkaulah Allah yang menjadi jawaban atas setiap doa dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita angkat persembahan kita, kita memberikan persembahan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang memberi dengan sukacita. Tuhan, kami memberi dengan ucapan syukur. Biarlah kiranya persembahan yang kami berikan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuduskanlah Tuhan setiap persembahan kami ini. Dan kami boleh memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan persembahan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang kuat, yang penuh dengan kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu
Satu suara kami Satu nyatakan, suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. kebesaran-Mu tetap Amin. selamanya. Terpujilah, Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia. Mari kita sama-sama Yang bangkit menghancurkan berdiri. kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, amin. yang menaklukkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu percaya nggak kalau tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita? Percaya ya. Tapi apapun itu, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Lewati lembah, lewati pencobaan, aku takkan getar. Kuatkan imanku, pandang padanya. Dia Tuhan yang berjalan di depan, Dia menyertai dan beri
aku tangguh di dalamnya, yang memberi kekuatan padaku. Lewati pencobaan, aku takkan gentar. Kuatkan imanku, pandang padanya. Dia Tuhan yang berjalan di depan, Dia menyertai dan beri kemenangan. Haleluya, Haleluya. ku puji namamu. Haleluya, Haleluya. bersorak bagimu aku kuat. Aku kuat. Di dalammu Tuhan, di dalam kuasa-Mu yang besar. Haleluya. Dia Tuhan yang berjalan di depan, Dia menyertai dan beri kemenangan. Dia Tuhan yang berjalan di depan, Dia menyertai dan beri kemenangan. Haleluya, ku puji namamu. Haleluya, bersorak bagimu aku kuat. Di dalammu Tuhan, di dalam kuasa-Mu yang besar. Haleluya, Ku puji namamu. haleluya, bersorak bagimu aku kuat. Di dalammu Tuhan, di dalam kuasa-Mu yang besar, di dalam kuasa-Mu yang besar, Di dalam kuasa-Mu yang besar. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Berikut foto sama. Ibu Hadi Salma. Ya, pada sekolah minggu. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih. Hari Sabtu 18 Juli jam 4 di tempat ini, Pak Sutri. Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Di hari yang sama jam 6 sore di tempat ini. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ku senang jadi anak Tuhan, siang jadi. Demikian pengumuman untuk sepekan. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam setiap musim hidup kami tahu Tuhan bekerja. Tuhan menuntun kami. Dan kami tahu dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kami. Ada rencana Tuhan yang akan digenapi di dalam hidup kami. Sebab itu perlengkapi setiap kami ya Tuhan.
Biar setiap kami mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau hidup, kami mau Tuhan hidup kami ini di dalam pimpinan Tuhan. Kami perlu Tuhan. Sebab itu berjalanlah bersama dengan kami Tuhan untuk menggenapi panggilan itu dalam hidup kami. Haleluya. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di setiap keadaan, di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan.
bersamamu aku benar. Sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku benar. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku benar. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah habis bagi kami. Biar segala pujian kami boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus beri kami pemahaman dan kuasa untuk kami melakukan kehendak-Mu, sehingga kami memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan kehendak Tuhan. Dari perubahan hidup kami yang baik, itu akan membawa orang melihat Kristus dalam hidup kami dan menjadi kesaksian. Biar Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Haleluya. Hari ini tema kita tentang panggilan Esther. Bapak Ibu, mari kita baca di Kitab Esther pasal 4 ayat 13 sampai 16, disambung 2 Korintus 12 ayat 9. Saya baca untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan, hari ini saya akan banyak mengupas justru bukan sosok Esthernya, ya, tapi akan mengupas sosok lain, yaitu Mordekai. Panggilan Esther itu terkait kuat sekali dengan sosok Mordekai. Esther bisa melakukan fungsinya sebagai orang percaya, anak yatim piatu yang sedemikian kuat imannya, itu karena didikan seorang ayah angkat namanya Mordekai. Satu kali saya pernah nonton film drama keluarga, ini sangat menyentuh. Film ini adalah film satu keluarga baru, tetapi keluarga ini terdiri dari orang-orang lama. Maksudnya apa? Maksudnya gini, mereka menikah, ya, itu masing-masing sudah bawa anak, ngerti? Kalau di jumlah, baik pria maupun yang si wanita, anaknya ada 9. Nah, betapa rumitnya
9 anak dalam satu keluarga besar juga terbentur dengan apa? Dengan budaya mereka yang berbeda. Ya. Satu lagi anak ini, anak gadis sudah mulai beranjak dewasa. Satu lagi anak laki-laki juga sudah beranjak dewasa. Konflik demi konflik terus ada. Nah, bisa dibayangkan ya betapa rumit dan repotnya situasi rumah tangga itu. Ada satu adakan yang sangat itu menggugah hati saya begini. Ketika sang ayah mulai tenggelam dalam urusan pekerjaannya yang menyita waktu dan raganya ya, sehingga ketidakhadiran sosok ayah langsung membawa dampak buruk bagi anak perempuannya yang sudah beranjak dewasa. Bapak Ibu tahu, anak gadis itu sudah mulai berontak. Konflik semakin tajam ketika apa? Ketika mantan suami jadi sang istri yang dulu ya, yang bercerai itu nuntut hak asuh anaknya. Namun yang menarik dari anak-anak tersebut justru memilih bertahan sampai mereka menangis ingin tetap tinggal bersama ayah sambungnya. Ternyata ayah sambungnya itu sangat baik. Mengapa? Karena mereka mendambakan figur seorang ayah. Mari kita jujur hari ini. Dari banyak keluarga modern sekarang ya, urusan mengasuh dan membesarkan anak seringkali dianggap sebagai tugas ibu, betul? Betul apa betul? Ayah merasa kewajiban selesai ketika uang belanjanya sudah ada. Nih, tinggal urus anak-anak. Apa benar demikian? Benar apa benar? Halo ayah, mana ayah, mana ayah? Nah, penelitian baik secara psikologis maupun teologis membuktikan bahwa kehadiran sosok ayah itu membawa pengaruh yang sangat masif bagi pertumbuhan baik psikis maupun spiritual seorang anak. Nah, hari ini kita mau belajar ya sebuah kisah yang luar biasa di Alkitab tentang bagaimana Allah memakai figur seorang ayah angkat bernama Mordekai untuk membentuk, mendidik, dan mempersiapkan seorang gadis yatim piatu bernama Esther. Sehingga ia siap merespon panggilan Esther sesuai tema kita. Sebuah panggilan historis untuk menyelamatkan sebuah bangsa dari kepunahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, lebih idealnya setelah pulang dari tempat ini, Bapak Ibu baca kitab Esther. Ya, siapa yang mau baca kitab Esther selesai dari ibadah ini, coba-coba angkat tangannya. Supaya nyambung ya khotbah hari ini tentang panggilan Esther. Oke, tentang panggilan Esther, lanjut. Panggilan Esther itu keterkaitannya sangat erat dengan beberapa tokoh-tokoh besar di kitab Esther. Yang pertama, Raja Ahasiweros. Ya, ini review khotbah kemarin. Dia menguasai memerintah 127 wilayah. Dari mana? Dari India sampai Ethiopia. Dicatat di ayat-ayat pertama, pasal-pasal yang pertama tuh. Ahasiweros menurut para ahli itu bukan nama pribadi. Ahasiweros itu sebutan untuk raja pada saat itu. Ya. Itu gelar dari yang diberikan kepada seorang raja. Yang mau kita mau pahami bahwa teks pasal 1 ayat 1 ayat 2 seterusnya itu di pasal 1 itu ingin mengatakan begini bahwa Ahasiweros itu kerajaannya luar biasa. Wilayahnya itu sangat luas, ya. Coba kita bayangkan. Dulu kan belum ada internet. Betul? Belum ada transportasi modern. Jadi wajar kalau
seorang Raja Ahasiweros, dia sampai pesta berapa lama? 180 hari. Wajar gak? Wajar. Kita jangan berpikir, wah ini dia raja yang flexing, foya-foya. Enggak sekedar itu. Raja mengumpulkan banyak perwakilan 127 daerah jajahannya. Itu ada alasannya Bapak Ibu. Mereka sampai pesta 180 hari. Itu karena ya jarak tempuh daerah-daerah jajahan itu jauh. Dari India aja luas banget. Benar enggak? Yang datang dari Kashmir, dari Gujarat belum datang. Pesta masih terus jalan. Nunggu yang dari Gujarat. Contoh seperti itu. India luas banget. Belum di Ethiopia. Suku-sukunya juga banyak banget. Yang kalau udah ngomong, pernah dengar? Di sana ada yang ngomongnya gitu tuh. Ya, bisa jadi kalau pestanya sampai 180 hari. Itu pun plus 7 hari untuk orang-orang yang ada di Benteng Susan. Ya. Mengapa sampai pesta seperti itu? Sebelum kita bahas tentang panggilan Esther ya. Raja Ahasiweros itu ingin menyatukan kerajaan tuh dari India sampai Ethiopia. Bagaimana dia menggalang loyalitas, menggalang massa, ya, bisa jadi juga menggalang keuangan. Karena pada saat itu Raja Ahasiweros tuh berniat ingin menyerang Yunani. Bapak Ibu pernah nonton film 300? Pernah nonton enggak? Nonton 300 tuh judulnya. 300 itu berkisah tentang peperangan antara Raja Ahasiweros dengan orang-orang Sparta, orang Yunani. Makanya saya munculkan itu. Jadi tidak heran kemudian raja begitu luar biasa mengadakan pesta. Yang pertama tadi 180 hari. Ya, jadi bukan, nah sekalipun mabuk ya, itu bukan sekedar mabuk-mabukan itu. Raja Ahasiweros. Dia ingin memamerkan kemegahan dia, kejayaan, betapa hebatnya raja, betapa berkuasanya Raja Ahasiweros dengan kerajaannya. Luar biasa seperti itu. Ya. Jadi supaya dilihat oleh wakil-wakil negara-negara sahabat, negara-negara jajahan yang betapa mulianya Raja Ahasiweros dengan memamerkan kekayaan sedemikian rupa. Ya. Sampai mereka, oh, ternyata junjungan kami itu luar biasa. Ya, jadi diharapkan dengan begitu apa? Supaya mereka negara-negara jajahannya itu loyal. Dan memang di akhir dari kisah Esther di sana tercatat mereka juga memberi upeti kepada Raja Ahasiweros. Ya, tujuannya untuk apa? Pesta itu untuk memperlihatkan kredibilitas bahwa kerajaan Ahasiweros itu kerajaan yang bisa dipercaya. Oh, kami ini kerajaan besar. Kami ini kerajaan yang kuat. Kalau kalian ada dalam lindungan kerajaan kami, kalian tidak akan rugi. Begitu kira-kira. Makanya sampai 180 hari itu pesta. Ya seperti itu, bukan hanya sekedar poya-poya. Oke. Kemudian yang menarik begini. Lanjut, ini kaitannya dengan panggilan Esther ya. Ada tokoh lagi seorang Ratu Wasti. Pertanyaannya ya, kalau kita baca tuh pasal 1 itu, Ratu Wasti itu menolak ketika Raja Ahasiweros meminta dia untuk hadir di pestanya Raja Ahasiweros dengan mengenakan mahkota kerajaan.
Ada banyak penafsiran-penafsiran. Kenapa Ratu Wasti itu menolak? Yang pertama dari salah satu targum. Targum itu terjemahan sekaligus penafsiran kitab-kitab suci Ibrani ke dalam bahasa Aram, itu targum. Itu mencatat seperti ini. Ratu Wasti itu ya diminta hanya memakai mahkota kerajaan tanpa memakai busana. Targum itu tafsirannya seperti itu. Jadi Ratu Wasti menolak. Itu yang pertama, tafsir pertama ya. Walaupun itu terbantahkan di ayat 11. Ya, di ayat 11 hanya Ester pasal 1 ayat 11 hanya mengatakan bahwa supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar karena sang ratu sangat elok rupanya. Hanya tercatat seperti itu. Tidak tercatat tanpa busana. Ya. Itu tafsir. Ya. Yang kedua, tafsir yang kedua. Ini tafsir dari Yosefus. Yosefus itu seorang sejarawan. Mengatakan begini. Jadi kemungkinan Ratu Wasti itu nolak karena adat Persia. Adat Persia melarang wanita yang sudah menikah, khususnya istri raja, untuk berhubungan dengan banyak orang asing. Itu menurut Yosefus, seorang sejarawan. Kemudian ada lagi sejarawan yang lain, namanya Herodotus. Herodotus ini sejarawan juga, ya. Tapi dia mematahkan tafsir dari Yosefus, bahwa menurut Herodotus ada ratu Persia yang ikut menghadiri pesta bersama dengan suaminya. Itu tafsir-tafsir. Ya, itu sudah 3. Yang keempat, tafsir dari sebuah midras. Midras itu adalah metode penafsiran dan kumpulan tafsir para rabi Yahudi terhadap kitab suci Ibrani yang bertujuan menggali makna yang lebih dalam dari teks. Dia bilang apa? Wasti itu adalah cucu dari Nebukadnezar. Tepatnya dia adalah anak dari Raja Belsasar. Kalau Raja Belsasar, Bapak Ibu bisa lihat kisahnya Daniel, ya. Jadi maka ada kemungkinan menurut Midras waktu Ratu Wasti ditampilkan bukan sekedar menampilkan kecantikannya, tapi juga sang raja ingin membuktikan kejayaan Persia. Jadi Wasti ini adalah keturunan dari Babel. Ngerti gak maksudnya? Jadi Raja Ahasiweros mau memperlihatkan Ratu Wasti, hey, ini adalah trofi kemenanganku. Ini adalah cucu dari Nebukadnezar, anak raja dari Belsasar yang aku taklukkan. Ngerti? Jadi Ratu Wasti nolak. Sengaja menolak untuk mempermalukan Raja Ahasiweros. Itu tafsir keempat. Tapi dari semua tafsir kalau kita baca di ayat 11 pasal 1 itu tidak terbukti, itu hanya tafsir saja. Ya, ini supaya kita tahu aja ada banyak penafsiran di luar seperti itu. Pasal 1 itu adalah sebuah ironi Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke panggilan Ester tadi. Raja mau menampakkan kebesarannya, tetapi pada akhirnya dia mendapat sebuah perlakuan yang memalukan. Justru dari apa? Dari ratunya sendiri. Ya. Lanjut, baru kita lihat Hadasa atau Ester. Hadasa itu nama Yahudinya ya. Ester nama Persianya. Nah, kitab Ester hanya mencatat Ester itu, identitas Ester itu hanya di Ester 2 ayat 7. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di rumah, Ester pasal 2 ayat 7 dan ayat 7 ya. Saya baca untuk Bapak Ibu. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester anak saudara ayahnya.
sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Hanya itu tentang Esther. Nah, persoalannya gini. Kemudian ada banyak pertanyaan di dunia modern. Dulu juga pertanyaan yang sama ya. Apa dampak dari seorang anak yatim piatu tanpa bimbingan? Dampaknya tidak selalu sama, ya. Yang jadi persoalannya begini, apakah anak memiliki pengasuh yang stabil, penuh kasih, dan mampu membimbingnya? Itu sebetulnya pertanyaannya. Karena ada banyak anak-anak yatim piatu pun juga berhasil. Ya. Kemudian gini, menjadi anak yatim piatu tanpa pendampingan yang memadai, biasanya akan terganggu perkembangan emosionalnya. Lebih rentan merasa kesepian, sedih, tidak aman, sulit mempercayai orang lain. Jadi risiko lebih tinggi mengalami kecemasan, depresi, terutama jika kehilangan orang tua terjadi secara traumatis. Kedua orang tuanya meninggal secara mendadak. Ya, atau satu kejadian yang sangat membuat dia teringat. Nah, itu sangat terganggu emosional. Kemudian secara sosial, biasanya kesulitan untuk membangun hubungan yang sehat. Ya, ada yang menjadi sangat tertutup, sementara ada yang menjadi orang yang mencari perhatian secara berlebihan. Itu secara sosial. Kemudian secara perkembangan perilaku, sebagian anak menunjukkan perilaku agresif, mudah marah, atau memberontak. Biasanya seperti itu. Ya. Terus jadi ada sangat pendiam, menarik diri. Kemudian perkembangan akademiknya gimana? Motivasi belajarnya bisa menurun. Kesulitan konsentrasi. Pembentukan karakter dan identitas, biasanya ayah ibunya memberikan contoh cara menghadapi masalah, mengambil keputusan dan berinteraksi dengan orang lain kalau ada ayah dan ibu. Kalau tanpa bimbingan itu, anak mungkin membutuhkan waktu lebih lama seperti itu. Tapi itu bukan berarti masa depan dari anak itu pasti buruk, tidak. Lagi-lagi dia harus memiliki pengasuh yang peduli. Dukungan dari guru, keluarga besar atau mentor, lingkungan yang aman atau penuh kasih. Ya. Jadi beruntunglah Esther karena Esther diangkat anak oleh Mordekai. Nah, kita akan lihat seperti itu. Oke, lanjut. Siapakah Mordekai? Mordekai itu man of Marduk. Siapa Marduk? Marduk itu adalah dewa dari orang Persia. Ya, dia pakai karena dia tinggal di Persia. Bisa jadi nama aslinya bukan Mordekai, tapi kitab Esther enggak mencatat nama dia. Esther 2 ayat 5. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Kita harus tahu dulu nih siapa Mordekai. Ternyata dia ada anak dari Yair, Yair anak dari Simei, Simei anak dari Kis. Siapa Simei? Simei adalah kerabat Raja Saul. Bapak Ibu bisa baca di 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14. Waktu Daud keluar dari kota, dia dikejar oleh anaknya Absalom. Simei ini mengiringi Daud. Mengiringi bukannya dengan yel-yel, tapi dengan pas-rapah. Dengan kutukan-kutukan, hei penumpah darah. Kau orang yang paling busuk, kira-kira seperti itu. Dimaki-maki habis Daud oleh Simei. Sepanjang jalan itu, Simei hanya mengutuki Daud. Padahal Daud sedang diiringi oleh jenderal-jenderalnya. Salah satu jenderal bilang, Raja Daud, aku
Aku pamit. Pamit mau kemana? Aku mau hajar tuh si Simei. Karena sudah mengutuki engkau. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh Daud? Jangan. Apa urusanmu dengan aku? Biar aja dia mengutuki aku. Mungkin dari kata-kata dia ada kata-kata Tuhan untuk aku. Hebat gak Daud? Sekarang saya mau tanya, kalau kita sedang jalan gitu, terus ada orang ngutukin kita, bukan cuma ngutukin, kita dilemparin batu, kan ngeselin gak? Ayo, berani gak kita bilang, hei jangan. Kita diiringi oleh Kopassus. Kopassus bilang, Pak, siap aku bantai. Bantai. Dikutuk. Kita dikutukin, tapi Daud enggak. Di sini kita melihat sensitivitas seorang Daud dan pimpinan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan Daud. Ya, Daud tidak membunuh Simei pada waktu itu. Ketika Daud pulang dari pelariannya, Simei datang kepada Daud dan minta maaf. Sampai kemudian Daud bilang ke Simei, selama aku hidup, engkau tidak akan pernah aku bunuh. Engkau tinggallah bersama aku, kira-kira seperti itu. Aman pokoknya. Ya. Nah makanya Simei sampai beranak pinak. Coba bayangkan. Kalau Simei dibunuh oleh Daud saat itu, mungkin kisah dari Esther tidak akan pernah tercatat. Ya, itu kita melihat bahwa tenunan tangan Tuhan itu sedemikian indah. Tadi siapa yang singgung? Percaya, Kak Esther sendiri. Percaya bahwa segala sesuatu tidak ada yang kebetulan? Amin? Memang di situ sudah ada rancangan-rancangan Tuhan luar biasa. Ya, Daud membiarkan Simei hidup. Ya, ternyata dari Simei terlahirlah seorang Mordekai yang kemudian bisa merawat Esther. Yang kita tahu bahwa Esther luar biasa dipakai Tuhan. Keputusan-keputusannya justru bisa menjaga bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, lanjut. Kita bisa belajar tentang ada 4 hal yang Alkitabiah dari pola asuh Mordekai. Yang pertama, berdiri di atas kebenaran. Kita bisa baca di Esther 2 ayat 21 sampai 23. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukanlah kepada Esther sang ratu, dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. 23, perkara ini diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang dan peristiwa itu ditulis di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Esther 3 ayat 1 sampai 16. Sesudah peristiwa-peristiwa ini maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan kepada mereka kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai ini itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Dan selanjutnya sampai ayat ke-6. Mordekai bukan orang berpangkat tinggi.
Ia hanya seorang pegawai di pintu gerbang istana Raja Ahasiweros. Kalau di sini mah satpam komplek. Kadang kita bisa tafsirkan seperti itu, tapi komplek elit. Seperti itu ya. Nah, namun ia memiliki keberanian moral yang besar ketika ia mendengar persekongkolan Bigtan dan Teres, ya, itu dua sida-sida raja yang sakit hati dan berniat mau membunuh raja. Mordekai tidak tinggal diam, dia membongkar rencana itu untuk keselamatan raja. Jadi keberanian Mordekai juga memuncak ketika Raja Ahasiweros meninggikan Haman orang Agag menjadi perdana menteri. Semua orang bersujud menyembah Haman, tetapi Mordekai menolak. Mengapa Mordekai menolak sujud menyembah Haman? Haman adalah keturunan orang Amalek, musuh bebuyutan orang Yahudi. Yang memang Allah mengutuk orang-orang Amalek ya, karena kelalimannya terhadap bangsa Israel. Bapak Ibu bisa baca di Keluaran 17 ayat 14 sampai 16. Ya, jadi bagi Mordekai bersujud kepada Haman bukan sekedar masalah hormat secara protokoler, melainkan simbol pemujaan berhala yang mengilahkan manusia, dia nggak mau. Ya, kita harus paham itu. Jadi keberanian ini ya, keberanian menyatakan kebenaran itu membekas di hati seorang Esther. Esther tahu, benar-benar berani ini ayah angkatku, seperti itu. Ya, dia kagum sekali Esther. Di dunia saat ini yang penuh kompromi terhadap dosa, kita dipanggil untuk mewariskan keberanian yang kudus kepada anak-anak kita. Berani berkata tidak pada korupsi, berani menolak arus zaman yang merusak moral, sekalipun kita harus berbeda dari masyarakat luas. Bapak Ibu saudara sekalian, dulu kalau ketahuan anak gadis belum menikah, dia hamil, ya itu aib. Kalau bisa disembunyikan. Sekarang perutnya sudah besar, senyum-senyum. Dia nggak peduli itu omongan orang. Berarti sudah bergeser. Betul apa betul? Hari-hari ini luar biasa. Laki-laki jalan dengan laki-laki, bangga lagi. Sebel. Nongkrong di mall, di gym, badannya besar. Gak tahu boti. Ngeri loh. Betul. Ngeri. Waduh. Orang tua harus mengajarkan kejujuran sejak kecil ya, dari hal-hal yang kecil. Keberanian Esther lahir karena ia terlebih dahulu dididik di dalam nilai-nilai kebenaran. Kemudian orang tua juga tidak mengajarkan jalan pintas. Kita setuju ya, kalau misalnya anak-anak kita nilainya jelek, kita jangan meremehkan dia, tapi kita bisa support dia. Ya kalau memang kamu belum mampu, belajar lebih giat ya dek, jangan nyontek. Nah itu kan support, seperti itu. Jadi karakter yang dibangun jauh sebelum ujian hidup datang. Jadi Mordekai melatih karakter Esther sedemikian rupa. Ya. Kemudian apa? Jadi orang tua menjadi teladan anti korupsi. Seorang pegawai negeri menolak menerima uang terima kasih. Terima kasih ya Pak. Kalau nggak ada uangnya, aduh males. Maka ada istilah gini, kalau bisa lama, kenapa mesti cepat? Dengar gak istilah itu? Ada loh yang seperti itu. Ada. Luar biasa. Kemudian apalagi? Orang tua mengajarkan keberanian untuk berbeda. Ada anak-anak muda, atau ada anak-anak SMA. Teman-temannya minum-minum gitu kan. Atau ngerokok. Atau nge-vape. Siapa di sini yang nge-vape? Om Evi kasih tahu ya,
Ini udara yang kita hirup itu berharga sekali. Betul. Di rumah Om Epi nyediain tabung 3 untuk Tante Desi. Sehari 1. Isi tabung 150.000. Kalian punya paru-paru sehat, malah ngerokok. Siapa yang ngerokok? Siapa yang masih nge-vape? Ampuni aku Tuhan. Jangan. Ya, jangan. Jadi pembentukan karakter itu membutuhkan disiplin dan kasih. Luar biasa. Oke, masyarakat sering berkata yang penting sukses. Firman Tuhan berkata yang penting setia. Betul. Jadi dunia mengajarkan anak mengejar prestasi, popularitas, kenyamanan. Namun Mordekai mengajarkan Ester sesuatu yang lebih penting, yaitu apa? Karakter akan takut akan Tuhan. Sebab kalau orang udah takut akan Tuhan, pengaruh-pengaruh yang lain tuh bisa ditangkal dengan sendirinya. Keberanian Ester berdiri di hadapan raja bukan muncul dalam semalam. Nanti baca kisah Ester. Ya. Keberanian itu bertumbuh dari akar iman dan karakter yang ditanam Mordekai sejak ia masih muda. Keputusan Ester untuk menghadap raja, kalau raja berkenan, kalau enggak mati. Jangan main-main, ini luar biasa. Mengapa Ester begitu? Sampai memiliki karakter yang sedemikian kuat, iman yang sedemikian kuat. Karena dari kecil sudah diajarkan oleh Mordekai. Mari kita belajar untuk hal-hal yang kecil dulu. Sampai kemudian Tuhan mengizinkan kita hal besar. Itu yang Mordekai lakukan terhadap Ester, anak angkatnya. Kita mungkin tidak dapat menentukan badai apa yang akan dihadapi anak-anak kita di masa depan. Tetapi kita dapat menolong mereka memiliki akar iman yang kuat. Sehingga ketika dunia mengajak mereka berkompromi, mereka memiliki keberanian untuk tetap berkata, tidak, aku memilih jalan Tuhan. Amin. Oke, yang kedua. Pola asuh apa yang diajarkan Mordekai? Setia mendoakan sang anak. Ester 2 ayat 11. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang dilakukan terhadapnya. Ketika Ester terpilih masuk ke dalam kontes kecantikan harem istana, tugas pengasuhan secara fisik Mordekai secara hukum telah selesai. Ester berada di dalam benteng Susan yang steril dan mewah. Ya, tapi kita lihat, catat baik-baik. Kata berjalan-jalan untuk mengetahui keadaan di sini mencerminkan apa Bapak Ibu? Mencerminkan kepedulian yang mendalam. Secara spiritual ini adalah simbol dari kesetiaan untuk mendoakan. Mordekai tahu istana Persia penuh dengan bahaya moral dan politik, banyak intrik di dalamnya. Maka ia menjaga Ester lewat apa? Pagar doa dan perhatian dari kejauhan. Sebagai orang tua atau mentor rohani, anak-anak kita suatu hari akan tumbuh dewasa. Mereka menikah atau kuliah di luar kota atau bekerja di tempat yang jauh. Kita tidak bisa mengawasi mereka 24 jam lagi. Namun tangan doa kita bisa menjangkau tempat yang tidak bisa terjangkau oleh tangan fisik kita. Pertanyaannya, apakah kita tetap setia mendoakan keselamatan anak-anak kita? Saya berharap orang-orang tua di tempat ini selalu mendoakan anak-anaknya. Amin. Di zaman sekarang banyak orang tua berpikir,
bahwa GPS, CCTV, aplikasi pelacakan lokasi atau kamera pengawas adalah cara terbaik menjaga anak. Enggak selalu. Bisa membantu tapi enggak selalu. Ya, teknologi bisa membantu. Tapi percayalah, yang mampu menjaga anak kita itu Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat melihat setiap pergumulan, setiap godaan, setiap keputusan yang mereka hadapi. Seperti Mordekai, kita mungkin tidak selalu berada di samping anak-anak kita. Tetapi kita selalu bisa berada di hadapan Tuhan bagi mereka yang sepakat katakan amin. Berdoa buat anak-anak kita. Seorang ayah pernah berkata begini, dulu aku menggandeng tangan anakku ketika ia masih kecil. Sekarang ia sudah dewasa dan tinggal jauh dari aku. Aku tidak lagi bisa menggandeng tangannya setiap hari. Tetapi setiap hari aku masih bisa menggandeng namanya di dalam doaku di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Nah, itulah teladan dari Mordekai. Tangan kita mungkin terbatas oleh jarak, tetapi doa kita tidak pernah dibatasi oleh jarak. Tuhan hadir dimanapun anak-anak kita berada. Yang ketiga, menantang anak tetap setia dalam iman. Ester 4 ayat 13 sampai 14a. Ya. Itu ketika Haman yang gila hormat itu mendesain rencana genosida, jadi pembunuhan bangsa Yahudi pada saat itu, maklumat resmi kerajaan bermeterai cincin raja untuk memusnahkan seluruh orang Yahudi pada tanggal 13 bulan Adar itu sudah ada. Ya 13. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan itu 13 ya. Jawab ini kepada Ester, jangan kiranya karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. 14a, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Maksudnya gini, sekalipun Ester nggak mau, Mordekai yakin betul bahwa Tuhan pasti akan ada cara lain untuk menolong bangsa Yahudi pada saat itu. Itu kan pilihan untuk Ester. Ester pada awalnya merasa aman di dalam istana dan sempat ragu untuk bertindak karena ada hukum. Siapapun yang menghadap raja tanpa dipanggil akan dihukum mati. Ester 4 ayat 11. Tetapi Mordekai tidak memanjakan ketakutan Ester. Ia menantang Ester dengan perkataan yang tajam. Nih perkataan dari Mordekai. Jangan kira di dalam hatimu bahwa karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput. Mordekai mengingatkan Ester akan identitas sejatinya sebagai bagian dari umat pilihan Allah. Bagaimana dengan kita? Orang tua Kristen masa kini seringkali terlalu melindungi anak dari tantangan iman. Bahkan membiarkan anak berkompromi dengan karir atau posisi yang aman. Kita perlu mencontoh Mordekai. Tantang anak-anak kita untuk tetap berpegang prinsip firman Tuhan dan setia bersekutu dengan orang-orang percaya. Bahkan ketika badai percobaan dan ancaman dunia menerpa mereka. Contohnya, ada banyak anak-anak muda sekarang memilih karir daripada dengan mengorbankan iman mereka. Enggak apa-apa, masuk aja ke perusahaan ini. Ya, Bapak Ibu, katanya banyak yang enggak benarnya. Perusahaannya itu di bawahnya mengurus siapa? Diskotik. Saya ingat kesaksian dari Rahel ya, waktu itu sempat diterima kerja di tempat apa sih yang namanya gini?
Nah, itu dia. Akhirnya Rahel lihat, di dalamnya, banyak minuman keras dan ya gitu dah ya. Banyak minuman keras, perempuan-perempuan muda yang lucu-lucu, ya kan, bapak-bapak yang lebih lucu lagi. Akhirnya Rahel tidak bertahan, dia kemudian memutuskan untuk keluar. Puji Tuhan. Ya. Jadi memilih karir kadang-kadang dengan mengorbankan iman. Itu hati-hati. Kita harus lihat-lihat juga nih. Teladan Mordekai apa? Ia tidak mengarahkan Esther mencari kenyamanan, tetapi mendorong mentaati panggilan Tuhan. Nah ini kita harus ingat, mendorong mentaati panggilan Tuhan. Kemudian apalagi teladan Mordekai dalam hal ini? Kesuksesan tidak boleh menggantikan kesetiaan kepada Tuhan. Esther tuh nyaman banget. Ya, ada alasan Esther untuk dia pura-pura aja nggak dengar. Ada. Tapi Mordekai terus mengingatkan Esther. Dan puji Tuhan akhirnya Esther berani memutuskan hal-hal yang benar. Kemudian teladan Mordekai dalam hal ini apalagi? Lebih baik menghadapi resiko karena taat daripada menikmati kenyamanan karena kompromi. Kita harus tahu bahwa mengiring Tuhan itu lebih penting. Ada banyak orang berpikir bahwa kesuksesan ketika banyak uang, punya ini, punya itu. Tapi dia lupa Tuhan. Ya, Mordekai mengingatkan Esther akan hal itu. Lebih baik menghadapi risiko karena taat daripada menikmati kenyamanan karena kompromi. Kemudian mendorong anak untuk tetap bersekutu. Orang beriman membutuhkan komunitas untuk tetap kuat menghadapi tekanan hidup. Nah ini penting nih. Ya, Mordekai mengingatkan, di luar sana ada bangsa Yahudi yang kau harus selamatkan. Orang beriman membutuhkan komunitas untuk tetap kuat menghadapi tekanan hidup. Kita tidak akan pernah kuat kalau kita sendiri. Saya kuat karena saya punya bapak ibu, punya saudara-saudara yang mendukung. Kalau saya nggak punya bapak ibu, saya stres berat. Saya nggak bakal kuat. Ya karena doa, dukungan dari bapak ibu saya kuat ini sampai saat ini. Kemurahan Tuhan itu. Kemudian Mordekai mengajarkan keberanian menghadapi tekanan dari teman-teman sebaya bahkan ya. Teladan Mordekai menguatkan anak untuk berdiri teguh ketika semua orang memilih jalan yang berbeda. Bapak Ibu, saya mau tanya nih. Seorang Esther ya, itu kan berkumpul dengan wanita-wanita cantik lainnya, betul? Ya. Itu biasa seusia Esther pada saat itu, pasti kan ada gangguan-gangguan. Ya, berebut lipstik, blush on, ininya gitu kan, gaya rambut beda ngikut, dicat ngikut, betul gak? Tapi Esther gak ikut-ikutan, hebat ya. Kemudian apalagi? Kesetiaan kepada Tuhan, kadang memiliki harga tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang taat. Kemudian apalagi teladan Mordekai, kasih sejati tidak membiarkan seorang terus berjalan menuju kompromi. Nah itu tadi. Nah, budaya zaman ini, ya, orang tua mempersiapkan anak menghadapi persaingan, tetapi lupa mempersiapkan mereka menghadapi pencobaan. Betul apa betul? Kita mengajarkan mereka cara lolos ujian sekolah, tetapi apakah kita juga mengajari mereka cara bertahan ketika iman mereka diuji?
Mordekai tidak berkata kepada Esther, cari jalan yang paling aman. Ia justru mengingatkan bahwa Tuhan mungkin menempatkan Esther di istana untuk saat seperti ini. Artinya apa? Anak-anak kita bukan dipanggil untuk hidup tanpa tantangan, tetapi diperlengkapi untuk tetap setia di tengah tantangan. Yang keempat, percaya pada kedaulatan Allah dan ambil bagian dalam rencananya. Itu pola asuh Mordekai yang terakhir. Esther 4 ayat 14b. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai tahu bahwa Allah terikat pada janjinya untuk mendatangkan Mesias dari keturunan Yahudi, sehingga bangsa Yahudi tidak mungkin punah. Jika Esther menolak, Allah akan mencari cara lain. Namun Mordekai menawarkan hak istimewa kepada Esther untuk apa? Untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Esther, mumpung ada kesempatan nih, seperti itu. Nah, mendengar tantangan itu, Esther merespon panggilannya dengan komitmen total. Aku akan masuk menghadap raja, konsekuensinya mati ya. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther 4 ayat 16. Ini penting, kita harus sadari bahwa Esther menyadari betul posisinya sebagai ratu, bukan untuk kemegahan pribadi, melainkan untuk menjadi duta kerajaan Allah di istana orang kafir. Jadi dia ngerti betul tuh posisi dia. Nah, itulah 4 hal yang Alkitabiah dari pola asuh seorang Mordekai. Kita lanjut. Ini yang terakhir. Nah, seluruh kitab Esther meskipun tidak menyebut nama Tuhan secara eksplisit, adalah naskah agung yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Yang pertama, undang-undang maut versus hukum baru. Ketika ada maklumat Haman untuk memusnahkan orang Yahudi yang sudah ditandatangani oleh cincin meterai raja, menjadikan hukum yang tidak dapat dibatalkan di Esther 3 ayat 12. Ini adalah gambaran dari kondisi kita. Kita semua berada di bawah vonis hukum dosa yang mendatangkan maut dan kebinasaan kekal. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, namun sama seperti Raja Ahasiweros akhirnya mengeluarkan titah hukum baru yang memberikan kemenangan bagi orang Yahudi. Nanti Bapak Ibu baca di Esther 8 ayat 11 yang isinya Raja mengizinkan orang-orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh dan membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa-bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Demikian juga Kristus. Kristus memaku surat hutang tuntutan hukum maut kita di kayu salib dan menggantikan dengan hukum kasih. Itu di Kolose 2 ayat 14. Ya. Yang kedua, perantara lebih agung dari Esther. Esther adalah bayangan. Yesus adalah kenyataan. Esther mempertaruhkan nyawanya dan dia berkata, jika aku mati, biarlah aku mati. Esther 4 ayat 16. Demi menyelamatkan bangsanya. Tetapi Yesus Kristus, sang perantara agung kita, tidak sekedar mempertaruhkan nyawanya. Dia benar-benar menyerahkan nyawanya. Di atas bukit Golgota, Yesus berdoa, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu
yang terjadi. Lukas 22 ayat 42. Ester menghadap raja duniawi demi orang-orang yang mengasihinya. Yesus menghadap tata keadilan Allah Bapa demi menyelamatkan kita, bahkan ketika kita masih menjadi musuh-musuhnya Tuhan. Roma 5 ayat 8. Ini terakhir khotbah. Bapak Ibu, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa perenungan kita hari ini? Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan yang kudus. Tutup mata kita, letakkan segala kepenatan dunia. Mari kita bicara dari hati ke hati dengan Yesus Kristus pencipta kita. Berapa banyak dari kita hari ini yang datang ke tempat ini dengan memikul beban yang begitu mencekik leher kita. Berapa banyak orang tua atau para ayah yang hari ini menangis di dalam hatinya karena merasa gagal mendidik anak-anak. Atau mungkin Anda adalah Ester-Ester modern yang sedang menghadapi badai kehidupan yang luar biasa. Anda divonis sakit, ekonomi Anda hancur, pernikahan Anda diambang perceraian, atau Anda merasa terjebak di lingkungan kerja yang penuh dengan tipu daya dan kejahatan. Sehingga Anda berteriak, Tuhan di manakah Engkau? Kenapa Engkau diam melihat penderitaanku? Dengar ini saudaraku. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Ketika Dia tampak diam, Dia sebetulnya hadir dalam hidup kita. Tangannya yang penuh kasih sedang merajut kebaikan untuk kita. Air mata kita tidak pernah jatuh sia-sia. Lihatlah salib Golgota. Yesus hancur, ditikam, mati ganti kita. Agar kita tahu bahwa kita berharga di mata Dia. Tuhan berkata kepadamu hari ini, anakku, aku sengaja menempatkanmu di tengah pergumulan ini, di dalam keluarga ini, di tempat kerja yang sulit ini, bukan untuk menghancurkanmu, melainkan karena aku memanggilmu. Aku mau memakai engkau justru untuk saat-saat seperti ini. Maukah kita berhenti mengasihi diri kita sendiri? Maukah kita menyerahkan ketakutan kita dan merespon panggilannya hari ini? Mari kita nyanyi satu lagu, Tak Terbatas. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu,
Hari ini Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Firman Tuhan berkata kepada Rasul Paulus 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam segala ketidaksempurnaan kita sebagai orang tua, di dalam segala ketakutan kita menghadapi masa depan, kuasa Tuhan sanggup memulihkan kita. Saat musik terus mengalun, saya mengundang setiap kita, para ayah atau orang tua yang menyadari kelalaiannya dan ingin memohon kekuatan baru dari Roh Kudus dalam mendidik anak untuk bangkit berdiri dari tempat dudukmu. Saya juga mengundang untuk setiap pribadi yang saat ini sedang mengalami jalan buntu, mengalami ketakutan, beban berat, namun rindu merespon panggilan Tuhan dan berkata, Tuhan ini hidupku, pakai aku untuk saat seperti ini, kuasai aku dengan kasih karunia-Mu. Saya undang untuk bangkit berdiri di tempatmu. Jika itu kerinduan hatimu, Tuhan akan sanggup memulihkan engkau. Amin. Memberi jawaban untuk segala pergumulanmu. Iya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Oh, tak terduga cara-Mu. Yeah. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Yes. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang memegang kendali atas sejarah dan setiap helai rambut dari kepala kami. Lihat setiap anak-anak-Mu yang saat ini berdiri di altar-Mu dengan hati yang hancur, dengan air mata yang menetes, dengan iman yang rindu untuk dipulihkan. Kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan, kami manusia yang lemah, kami sering gagal menjadi orang tua yang berani seperti Mordekai. Kami sering takut dan egois seperti Esther yang bersembunyi di zona aman. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami memandang Engkau Yesus Kristus, Sang Perantara Agung kami yang telah memaku segala kutuk maut kami di atas kayu salib. Di dalam kelemahan jemaat-Mu yang berdiri di depan. Tuhan, biarlah kuasa-Mu menjadi sempurna. Sembuhkan yang sakit, pulihkan keluarga yang retak. Angkat beban ekonomi yang menghimpit dan hancurkan setiap rancangan dari Haman, yaitu tipu daya iblis yang ingin membinasakan masa depan anak-anak-Mu. Roh Kudus, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Berikan pada setiap ayah, kepada orang tua, keberanian dan kesetiaan untuk mendoakan anak-anak mereka. Berikan kepada setiap pribadi di tempat ini keberanian yang kudus untuk merespon panggilan Esther di zaman ini. Kami mau melangkah keluar di tempat ini dengan keyakinan penuh. Kami ditempatkan di dunia ini, di museum hidup kami justru untuk saat seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pegang tangan kami, tuntun langkah kami sepanjang minggu ini. Terima kasih. Terima kasih. Para kudus Kristus, angkat kedua tanganmu, pandang kepada Tuhan dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai Dia datang menjemput kita. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Silakan duduk.